Indonesia punya rencana yang ambisius banget buat mengatasi krisis iklim. Tapi, gimana kenyataannya di lapangan? Nah, kali ini kita bakal bedah strategi Indonesia pakai kacamata teori pembangunan ekonomi, buat ngelihat apa saja yang berhasil dan apa yang masih jadi tantangan. Nah, ini dia poin kuncinya. Buat Indonesia, perubahan iklim itu bukan cuma isu lingkungan loh. Ini udah jadi krisis pembangunan yang ngancam banget program pengentasan kemiskinan. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya negara kita bisa tetap tumbuh dan rakyatnya semakin sejahtera sementara ancaman makin jelas di depan mata? Oke, pertama-tama mari kita pahami dulu ya, seberapa besar sih taruhannya untuk Indonesia? Apa saja tantangan-tantangan spesifik yang bikin isu ini jadi urgent banget? Ini nih sisi manusianya. Masyarakat miskin itu posisinya ada di garis depan. Mereka menanggung beban double. Di satu sisi, mereka yang paling gampang kena dampaknya langsung, kayak banjir atau kekeringan. Di sisi lain, para pembangunan nasional jadi terhambat gara-gara krisis ini. Ya, mereka juga yang paling menderita. Ini semacam lingkaran setan yang harus banget diputus. Dampaknya tuh kerasa banget di seluruh Nusantara. Kita kan negara kepulauan ya. Jadi, begitu suhu naik, pola hujan berubah, wah langsung ngancam ketahanan pangan kita. Bencana-bencana hidrometeorologi kayak banjir dan longsor jadi makin sering terjadi. Dan yang paling krusial, sektor pertanian sama perikanan yang jadi tumpuan hidup jutaan orang, sekarang ada di bawah ancaman yang serius. Terus, gimana dong solusinya? Nah, disinilah kita bisa pinjam sebuah cetak biru dari teori pembangunan Todaros dan Smith. Ini bisa jadi kerangka berpikir buat ngebantu kita memahami jalan keluarnya. Konsep utamanya itu namanya modal lingkungan. Gampangnya gini, ini mengubah cara kita mikir soal kekayaan pertumbuhan ekonomi yang beneran itu nggak boleh sampai mengorbankan aset alam yang bakal dibutuhin untuk anak cucu kita nanti. Pembangunan ini harus pintar, harus sadar kalau hutan, laut, dan udara bersih itu bagian dari kekayaan nasional kita juga. Nah, teori ini ngebagi adaptasi menjadi 3 jenis. Pertama, adaptasi otonom. Ini yang dilakukan masyarakat secara naluriah tanpa disuruh. Contohnya, petani yang geser jadwal tanaman karena musimnya berubah. Kedua, adaptasi terencana. Nah, di sini baru pemerintah turun tangan dengan kebijakan. Dan yang ketiga, adaptasi kelembagaan. Ini soal gimana kita memastikan sistem pemerintah sendiri itu kuat dan terkoordinasi, supaya bisa mendukung dua adaptasi yang tadi. Sekarang kita pindah ke prakteknya. Gimana sih teori tadi diterapin di Indonesia? Apa game plan resmi kita yang udah tertulis di atas kertas? Ini dia 2 dokumen andalannya. Ada RAN-API, ini rencana aksi khusus buat adaptasi iklim. Sementara RPJM itu rencana pembangunan nasional kita yang lebih luas. RAN-API itu nyatu banget sama RPJM. Jadi urusan adaptasi iklim itu udah jadi bagian dari DNA pembangunan Indonesia. Dan kalau kita perhatikan, rencana Indonesia di atas kertas ini klop banget loh sama teorinya Todaro dan Smith. Konsep adaptasi terencana ngelindungi kelompok rentan sampai pertumbuhan yang inklusif. Semua ada di dalam kebijakan. Jadi secara desain kerangka ini ternyata solid banget dan komprehensif. Tapi disinilah masalah utamanya muncul. Ada jurang yang lumayan dalam di antara rencana yang rapi di atas kertas sama kenyataan pas dieksekusi di dunia nyata. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi tujuannya kan mulia banget ya, koordinasi yang mulus dan adaptasi yang efektif. Tapi di sisi lain, hambatannya itu kenyataannya pahit. Lembaga-lembaga pemerintah masih sering jalan sendiri-sendiri, terfragmentasi, dan kapasitas di tingkat daerah juga masih terbatas. Jadi masalahnya itu ada di pipa implementasinya. Rencana yang sudah bagus di tingkat pusat sering mampet di tengah jalan. Alirannya kesumbat, sama koordinasi antar kementerian yang kurang oke. Kapasitas daerah yang belum siap, menerjemahkan kebijakan komitmen yang berbeda-beda, dan inilah tantangan struktural yang bikin hasilnya di lapangan jadi nggak sesuai harapan. Ini bukan omong kosong loh, penelitian akademis kayak yang diringkas di sini juga mengkonfirmasi masalah ini. Mereka nemuin 2 biang kerok yang sama, terus koordinasi antar lembaga dan sumber daya yang terbatas. Keterbatasan ini beneran terjadi, misalnya alokasi anggaran khusus iklim masih minim, ataupun kalau ada, nggak nyampe ke tingkat desa yang paling butuh. Ini fakta dan ada datanya. Oke, masalahnya udah jelas ya. Terus solusinya apa dong? Yuk sekarang kita bahas jalan ke depannya. Gimana caranya kita bisa nutupin jurang antara rencana dan kenyataan demi masa depan yang lebih tangguh. Solusinya itu bertumpu pada 3 pilar utama ini.
Pertama, pemberdayaan masyarakat lokal. Ini bukan cuma slogan ya, tapi harus ada aksi nyata kayak program Desa Tangguh Bencana atau program Kampung Iklim yang melatih warga buat kenal dan merespon resiko. Yang kedua, melibatkan kearifan lokal kita. Punya sistem irigasi subak di Bali atau praktesi di Maluku. Ini kan contoh keren, gimana tradisi ribuan tahun bisa jadi kunci resiliensi di zaman modern. Dan yang ketiga, perkuat tata kelola. Pastikan koordinasi dari pusat sampai ke daerah itu lancar jaya. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan utamanya. Di Indonesia itu udah punya cetak biru yang kuat, teorinya ada, rencana juga udah sejalan, tapi tantangan sesungguhnya ada di eksekusinya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi ada rencananya, tapi bisakah kita mewujudkannya? Nah, jawaban dari pertanyaan ini adalah yang bakal menentukan masa depan ketahanan iklim dan pembangunan bangsa kita.